Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada video kali ini, Bu Dewi akan membagikan pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kedua, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ketiga, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, tahukah kamu apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya antara lain ada sapi yang dapat diambil daging dan susunya sebagai bahan makanan. Kemudian kulit sapi dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat wayang kulit. Dan tenaga sapi dapat pula digunakan untuk menarik gerobak. Selain sapi, hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya yaitu ada kerbau dan juga kuda. Pernahkah kalian memakai pakaian yang terbuat dari wol? Jadi, benang wol itu berasal dari bulu domba. Selanjutnya, kambing dapat kita manfaatkan daging dan susunya sebagai bahan makanan. Dan kulit kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Nah, teman-teman, pasti banyak yang takut dan jijik ya sama ulat. Ternyata ulat sutra dapat memproduksi serat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian loh. Selanjutnya ada ayam. Ayam adalah binatang yang sering kita jumpai sehari-hari ya di lingkungan sekitar rumah kita. Ayam dapat diambil daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Selain itu, bulu ayam dapat juga dimanfaatkan untuk membuat kemoceng. Nah, selain ayam, ada bebek dan juga burung puyuh yang dapat dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Dan masih banyak contoh yang lain ya teman-teman, seperti ular dan juga buaya yang dapat diambil kulitnya sebagai bahan pembuat tas. Nah, teman-teman, ternyata kotoran yang dihasilkan oleh hewan juga memiliki manfaat loh. Tahukah kamu apakah manfaatnya? Iya, benar. Kotoran dari hewan seperti sapi, seperti kotoran kambing, kotoran ayam, dan beberapa hewan yang lainnya dapat dijadikan sebagai pupuk yang berguna untuk menyuburkan tanah. Sebagai rasa syukur atas pemberian Tuhan, maka kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut sebagai pengamalan Pancasila, sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama adalah lafal, mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Selanjutnya, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suara agak naik.
ekspresi. Ketika kita membaca teks, maka kita harus membaca dengan penuh perasaan dan harus dengan penuh penghayatan. Tanda baca. Jadi teman-teman, dalam membaca teks ataupun dongeng, kita harus memperhatikan tanda baca ya. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat kita membaca bertemu tanda titik, maka harus berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Saat membaca teks, kita harus membaca dengan suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Selanjutnya, sifat-sifat individu dalam cerita atau dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan karakter ya teman-teman. Apa saja ya? Ada sifat baik hati, ramah, penyayang, rajin, pemalas, pendiam, pemalu, pemarah, periang, sombong, bijaksana, jahat, dan masih ada banyak sifat-sifat yang lain. Meskipun sifat kita berbeda dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita harus tetap menghormati ya teman-teman. Selanjutnya kita belajar sifat komutatif bilangan perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Sifat komutatif berarti pertukaran. Beni memiliki 10 ayam. Beni ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, kita coba mengerjakan yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Jadi, setiap ruangan berisi 2 anak ayam. Nah, ini kandangnya ada 5. Kemudian tiap kandang berisi 2 anak ayam. Penulisan lambang bilangannya banyak kandang kali banyak ayam tiap kandang. Kandangnya ada berapa? Ada 5. Dikali ayamnya ada berapa? Ada 2. Sama dengan 10. Sekarang kita kerjakan yang kedua. Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadi setiap kelompok atau setiap kandang ada 5 ekor anak ayam. Penulisan lambang bilangannya sama ya teman-teman, banyak kandang kali banyak ayam tiap kandang. Kandangnya ada 2 kali tiap kandang ada 5 anak ayam, hasilnya 10. Jadi berlaku sifat komutatif. 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5, hasilnya sama-sama 10. Berikut penulisan lambang bilangan pada bilangan perkalian. Tempat dikali isi. Misalnya 4 merupakan tempat dikali isinya ada 7. Ini ya, 4-nya adalah tempatnya. Nah, ada 4 tempat, kemudian kita isi dengan masing-masing 7. Hasilnya berapa? 28. Demikian cara menuliskan lambang bilangan pada perkalian.
Sekian video yang dapat Bu Dewi bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak hebat. Selamat belajar.